Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, pernikahan itu adalah sebuah ayat Allah. Karena kita tahu, kita mengenal ada ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Ayat yang memiliki harokat, fathah, domah, bahkan kasroh. Ayat bisa dibaca dengan mata dan dilaksanakan menjadi pedoman kehidupan. Tapi ada ayat yang tidak berharokat, yaitu ayat yang hidup di tengah-tengah kita, yang sekarang kita saksikan, yaitu salah satunya ayat tentang pernikahan. Pernikahan itu merupakan ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Allah menciptakan manusia yang berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebuah tanda kebesaran Allah atau ayat Allah itu adalah Allah menciptakan manusia yang berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada gelap, juga ada terang, ada sedih dan ada gembira, ada laki-laki dan wanita. Berpasangan antara wanita dan laki-laki merupakan tanda kebesaran Allah. Hari ini kita menyaksikan pernikahan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ingatlah bagi pengantin anakku, sebagai pengantin anakku, dan menikah hari ini sesungguhnya sudah tertulis ribuan tahun sebelum kita ada. Ini adalah takdir Allah yang dipilihkan untuk kita. Cuman memang jalannya dan romantika ceritanya yang berbeda-beda kisahnya. Maka hargailah pernikahan, karena pernikahan itu adalah sebuah ayat atau tanda kebesaran bagi kita, anakku. Maka jika terjadi masalah dalam rumah tangga, kita ingat bahwa pernikahan itu adalah ayat Allah dan sesuatu yang sakral untuk kita semua. Anakku, ada sebuah pertanyaan, untuk apa kita menikah? Dan Allah menegaskan untuk mendapatkan kedamaian, litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan kebahagiaan dari sebuah pernikahan. Allah akan memberikan nikmat, yaitu kedamaian bagi mereka berdua. Dulu gelisah merana sendiri, siapakah pasangan hati ini yang akan menemani dalam mengarungi kehidupan yang fana ini? Sekarang sudah ada di hadapan kita. Istrimu atau suamimu adalah bentuk nikmat yang luar biasa. Istrimu yang akan membuatmu damai dalam kehidupan. Jika masih belum damai di dalam pernikahanmu, anakku, maka mungkin ada sesuatu yang salah. Salah satunya adalah niat kita, niat menikah. Pastikan niat kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain-lain, bukan karena hawa nafsu, dan bukan karena sesuatu apapun, tapi karena Allah semata.
Dan kekuatan niat ini akan melindungi kita dari segala sesuatu yang mengganggu pernikahan kita. Kadang, anakku, kalau kita bicara cinta itu tidak ada ujungnya. Begitu banyak kisah cinta yang berujung kebahagiaan, dan tidak sedikit pula yang berakhir dengan dramatis, berantakan, dan mengharu birukan kehidupan seseorang. Mengapa seperti itu? Karena cintanya bukan karena Allah. Lantas apakah cinta itu? Cinta dalam bahasa Arab disebut mawaddah. Ada juga disebut hub, habibah, itu juga sama, cinta. Dalam artian cinta yang belum dimiliki menjadi pasangan hidup itu disebut dengan habibah. Tapi kalau sudah menjadi pasangan hidup itu menjadi mawaddah. Mawaddah itu mencintai seseorang yang menjadi pasangan karena ada kelebihan, lebih cantik, lebih mancung, lebih ganteng, dan lain-lain yang standarnya pada kecantikan. Biasanya standar kecantikan, kegantengan, kegagahan akan berangsur-angsur sirna karena ditelan waktu. Kalau berpatokan dengan ini saja, maka siap-siaplah kita kecewa, anakku. Karena kita tidak sempurna. Nanti suatu saat keburukan itu akan muncul satu persatu di depan kita karena dimunculkan oleh waktu. Maka Allah sangat sayang dengan kita semua. Allah memberikan nikmat namanya warahmah. Warahmah yang menjaga kesetiaan dan cintanya. Karena warahmah itu sifatnya menutupi semua kekurangan yang kita semua. Warahmah itu kasih sayang. Kasih sayang akan menutupi seluruh kekurangan kita. Maka pupuklah kasih sayang itu hingga ajal menjemput. Insya Allah akan mendapatkan surga di dunia dan surga di akhirat. Anakku, banyak ungkapan jika seseorang telah menikah berarti sudah menemukan tulang rusuk yang hilang. Mengapa tulang rusuk bukan tulang-tulang yang lain? Apakah filosofinya itu semua? Secara analisa sederhana, tulang rusuk itu yang melindungi jantung agar tetap berdetak, agar tetap terjaga dan akan tetap hidup. Karena jika jantung berhenti, semua akan berhenti dalam kehidupan ini. Dan juga tulang rusuk itu bengkok, butuh ilmu dan seni dalam menjaganya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi pernah bersabda, "Bersikaplah baik kepada wanita, karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Bagian tulang rusuk yang paling bengkok ada di atas. Jika kamu berusaha meluruskan sekuat-kuatnya, maka tulang itu akan patah. Dan jika dibiarkan bengkok, akan tetap seperti itu bengkok. Sehingga bersikap baiklah kepada wanita." Hadis riwayat Muslim. Tulang rusuk inilah wanita diciptakan. Dan jika kita tidak pandai-pandai mengolah, mengatur irama di dalam bersikap baik kepada wanita, maka wanita itu akan juga bersikap baik kepada kita. Maka dalam hal ini dibutuhkan ilmu dan seni dalam mempergali wanita sebagai istri kita.